Ada dua jenis pengasuh. Satu yang memberimu balon yang indah, satunya yang memecahkannya. Orang tua Lily sedang dalam perjalanan bisnis. Mereka memberikan beberapa tugas penting kepada Candice, si pengasuh. Beri dia makan, ganti pakaiannya, bermain dengannya. Iya ya, tentu saja. Ganti baju siapa, bermain dengan apa, dia tidak peduli. Dia terjebak dengan ponselnya. Aku perlu memberi suka banyak unggahan. Oh, tinggal bersama Candice tidak akan mudah bagi Lily. Seorang pengasuh yang baik akan bereaksi berbeda. Emily akan menuliskan setiap kata. Penting untuk tidak melupakan apapun. Alergi, hobi, rutinitas sehari-hari, banyak yang perlu diingat. Sepertinya tinggal bersama Emily akan sangat menyenangkan. Pengasuh yang baik harus menghibur anak. Ternyata bersih-bersih bisa menjadi permainan yang menarik. Lily dengan senang hati membantu Emily di dapur. Pengasuh itu memberi contoh baik untuknya. Kemudian mereka perlu membersihkan ruang lain. Mudah sekali. Lily adalah asisten terbaik. Tapi Candice tidak terbiasa bersih-bersih. Dia tidak suka bekerja. Lily bisa menjaganya tetap bersih, dia perlu belajar mandiri. Pekerja anak adalah yang terbaik. Dan jika dia bilang tidak, kau bisa memerasnya. Dia akan lakukan apapun demi mainan favoritnya. Hidup tanpa ada orang tua akan sangat sulit bagi Lily. Emily terkadang perlu istirahat. Tapi karena Lily bosan, dia akan memainkan permainan yang menarik dengannya. Yeay, pertunjukan boneka sungguhan. Emily adalah pengasuh yang menyenangkan. Tapi Candice tidak bisa meletakkan ponsel. Yang dia lakukan sejak pagi hanya menelusuri ponselnya. Hei, pergi dariku! Ini, ambil ponselnya. Mainkan permainan. Itu tidak terlalu baik untuk anak-anak, tapi Candice tidak peduli. Dan Lily sangat senang. Dia tidak akan bisa melakukan ini dengan orang tuanya. Hanya karena orang tuamu pergi, bukan berarti kau bisa berhenti belajar. Untungnya, Emily ada di sini. Dia bisa menjelaskan matematika dengan baik. Lihat, jika kau tambahkan satu pensil ke dua pensil, berapa banyak yang kau dapatkan? Benar, 3. Dan jika ditambah satu lagi, 4. Kau lihat, itu tidak sulit. Luar biasa, mereka kerjakan semua PR hanya dalam beberapa menit. Tapi Candice tidak peduli soal membantu Lily. PR itu sangat membosankan. Lagi pula aku lelah hari ini. Oh, iya, jika pengasuh tidak mau mendatangi Lily, dia yang akan datang ke pengasuhnya. Anak yang merepotkan. Sayang, ini jawabannya. Cukup salin jawaban yang benar. Lily jelas akan selesaikan semua dengan benar. Tapi dia tidak belajar apa-apa. Saatnya untuk camilan yang lezat. Sereal dengan susu sehat.
Pengasuh yang baik akan memastikan anak itu makan tepat waktu. Pengasuh buruk tidak peduli dengan rutinitas sehari-hari. Dia ada panggilan telepon yang penting. Dan makan siang tidak akan kemana-mana. Itu bisa menunggu. Oh, apa dia bingung antara susu dengan Coca-Cola? Tentu saja, dia adalah mode autopilot. Tidak, Lily tidak akan minum itu. Orang tuanya bilang soda tidak baik untuk kesehatan. Candice tidak mengira dengan reaksi ini. Sekarang kita akan jalan-jalan mencari udara segar. Whoops! Kau akan selalu baik-baik saja dengan Emily. Dia tahu cara untuk menghilangkan rasa sakit. Dia sangat perhatian. Beberapa menit kemudian, semua kembali senang. Pengasuh yang buruk mempunyai ide lain. Anak itu bisa mengatasi masalahnya sendiri. Dia sangat menjengkelkan ketika menangis. Untungnya, aku membawa headphone. Dan bahkan cadangannya jika dia terus mengamuk. Lily yang malang, ibunya terbiasa menenangkannya. Apa kau sudah selesai berteriak? Teman-teman Lily akan segera datang. Emily sedang mempersiapkan pakaian untuknya. Gaunnya harus sempurna. Sepatu cantik, jepit rambut. Kau bukan hanya seorang gadis, kau adalah putri sejati. Lihat bagaimana Candice menangani tugas ini. Tidak ada apa-apa di lemari. Dan di sini juga tidak ada apa-apa. Oh, benar. Aku harusnya mencuci pakaian. Semua pakaian ada di keranjang. Celana, kaos, ini belum kotor. Dia masih kecil. Semuanya akan kotor lagi dalam 5 menit. Oh, hasilnya tidak bagus. Pergi kemana memakai ini? Sore hari, kita bisa pergi ke taman hiburan. Bergaul dengan Emily itu enak dan menyenangkan. Permen kapas dan popcorn, ini akan jadi hari yang menyenangkan. Kemudian, kau bisa mengunjungi bebek di kolam. Dan tentu saja naik wahana. Ayo berangkat! Dan setelah kereta, kau bisa pergi memancing. Tangkapan bagus! Ini hadiah untukmu, hari yang sangat sibuk. Selalu seperti ini dengan pengasuh yang baik. Tapi dengan Candice, kau bisa lupakan aktivitas menyenangkan. Dia bertemu teman dan sekarang sibuk dengan percakapannya. Mereka benar-benar melupakan Lily. Setidaknya mereka akan membawanya ke perahu. Atau tidak? Anak-anak tidak diperbolehkan tunggu di sini. Pengasuh yang buruk tidak peduli dengan keselamatan Lily. Lily ditinggalkan sendirian. Diam di satu tempat, misi yang sangat mustahil. Masih banyak hal yang sangat menarik di taman ini. Nanti, Candice masih harus mencarinya. Oh, permainan petak umpet ini akan menyenangkan. Sebelum waktunya tidur, pengasuh yang baik selalu membacakan dongeng. Ini sangat menarik. Bayi itu sudah menguap. Benar sekali.
Dalam beberapa menit, Lily sudah tertidur. Benar-benar malaikat kecil. Candice memiliki aturan berbeda. Tidak ada bacaan yang membosankan sebelum tidur. Dongeng untuk anak-anak. Dan Lily sudah dewasa. Tapi pengasuh bisa menyanyikan Nina Bobo. Lily tidak terlalu senang dengan penampilannya. Dia lebih baik tertidur sendirian dalam kegelapan. Tapi malam ini mungkin Lily tidak akan tenang. Lagi pula, pengasuhnya memutuskan untuk mengadakan pesta. Dia tidak mengirim semua undangan di pagi hari dengan sia-sia. Sepertinya ini akan berlangsung lama. Kau juga bisa tidur di sini. Kebenaran hanya akan keluar keesokan hari. Ketika sang orang tua pulang, sekarang Lily akan memberitahu tentang betapa buruknya Candice. Tapi dia tidak terbiasa dengan kritik. Dia lebih suka pergi dari TKP. Tapi Emily sempurna. Tidak ada keluhan di sini. Ibu, dia bidadari. Emily mendapat penghargaan yang pantas untuk pekerjaannya. Tapi pengasuh terbaik pun tidak dapat menggantikan orang tuamu. Senang sekali keluarga itu kembali bersama. Suka sketsa kami tentang pengasuh baik dan pengasuh buruk? Gaya pengasuhan siapa yang lebih kalian suka? Emily atau Candice? Tulis di kolom komentar. Sukai video ini, berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan cerita lucu lain di Trum Trum Wow!